Shalom Jemaat Jakarta. Hari ini kita semuanya berbahagia karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus aku berkati semua jemaat di Jakarta. Mereka semua akan mendapatkan berkat yang penuh mujizat, penuh melakukan hal yang supranatural. Terima kasih. Aku katakan hari ini pemberitaan firman Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saat ini saya akan membagikan supranatural. Yesus hidupnya supranatural. Orang yang percaya kepada Yesus hidupnya supranatural. Yesus mau setiap yang menerima dia, yang sudah ada di hati, hidupnya tidak ada satu celah pun tanpa supranatural. Saya bagikan firman Tuhan dari Markus dari ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi saudaraku, orang-orang ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang seperti ini. Saudara, semuanya yang tidak percaya kepada dia adalah degil, keras hati. Orang-orang tidak percaya akan kuasa, akan supranatural, akan kebangkitannya. Selalu memperhatikan di luar itu. Di ayat yang ke-15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saudaraku, firman Tuhan katakan ada tanda untuk orang percaya. Tanda-tanda orang yang percaya tidak ada syaratnya yang ribet-ribet, saudara. Katanya tanda-tandanya hanya percaya. Artinya menerima yes dengan firman Tuhan. Dikatakan tanda-tanda yang percaya adalah mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan memerintahkan, syaratnya hanya percaya, saudaraku. Kita dalam kondisi seperti ini, kita harus melakukan, kita harus percaya. Artinya itu bagian semuanya sudah kita miliki. Dan dia katakan apa tanda-tandanya? Membangkitkan orang mati. Tanda-tandanya apa? Mengusir setan. Lalu tanda-tandanya katanya berbicara dalam bahasa asing. Dan katanya memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Seharusnya saudara punya tanda-tanda. Kalau saudara tidak punya tanda-tanda ini, saudara bukan orang yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karena tanda-tandanya saudara membangkitkan orang mati. Itu sudah kuasa yang paling luar biasa. Karena itu biasa dilakukan dalam hari-hari. Membangkitkan orang mati. Lalu dikatakan menyembuhkan orang sakit. Menumpangkan tangan. Tangan saudara penuh kuasa. Menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh. Dan tanda selanjutnya mengusir setan-setan. Dan apa yang saat ini tidak dilakukan oleh kegelapan. Kegelapan di sekeliling kita. Tapi saudara punya otoritas dalam Tuhan. Punya tanda. Itu yang Yesus inginkan. Itu hati dia untuk jemaat semua. Jadi di sini percaya. Bukan hanya pendeta. Bukan hanya pemimpin. Saya mau bertanya dengan setiap saudara di tempat ini semuanya. Apakah tanda-tanda itu ada? Saudara tidak penuh percaya kepada Tuhan. Kalau tidak dilihat oleh sekeliling saudara. Ada tanda-tanda itu. Amin, jemaat Jakarta GKKD penuh kuasa kita dibutuhkan saat ini untuk melakukannya. Seperti juga Maria. Maria waktu dia memuji Tuhan, mengucap syukur, dikatakan dari Lukas 1, dia menyanyi untuk Tuhan. Ini lagu yang
kita sering dengarkan, aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia. Nah, dia saking bergembira di dalam Tuhan dan saking dia bersukacita, dia menyanyi dan dia karang lagu ini. Dia karang karena dia hidup dalam kuasa. Kalau kita baca dari ayat yang ke Lukas 1 ayat yang ke-49, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Jadi perbuatan-perbuatan Allah kepada Maria besar. Saudaraku, tanda-tanda orang yang hidupnya supranatural, Allah melakukan hal-hal yang besar dalam kehidupannya. Hal-hal besar itu adalah yang tidak terbatas, penuh dengan Roh Kudus. Dan dikatakan dari ayat ini bahwa kuasa itu diberikan kepada Maria. Mungkin saudara-saudara jemaat sering mendengar orang-orang yang berkata, oh kata itu, kata ini. Oh saya melihat orang dapat mujizat. Tapi Maria melihat kuasa Allah di dalam dirinya. Dilihat lagi dari ayat yang berikutnya, 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Jadi dikatakan di sini, ia memperlihatkan kuasanya. Yang Tuhan senang show, yang senang Tuhan perlihatkan kepada umatnya, kepada Maria, kuasanya. Jadi seharusnya setiap jemaat Tuhan di GKKD Jakarta, kita melakukan hal-hal yang supranatural. Amin, kuasanya besar, kata Maria. Kita sering merasa bahwa kita adalah orang-orang yang lupa dengan keadaan seperti ini. Seperti di dalam firman Tuhan dikatakan, Matius 10, dikatakan Yesus membuat murid-muridnya supaya punya pengurapan. Supaya menjembuhkan orang sakit. Dia rindunya mengurapi. Punya urapan. Setiap jemaat Tuhan yang dirindukan oleh Yesus punya pengurapan. Hidup dalam kuasa. Hidup dalam supranatural. Allah ada di dalam dirinya. Melakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga semua orang tahu bahwa ada Allah di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena tanda-tanda ini. Karena kuasa ini. Itu juga dilakukannya pada awal-awal dari Matius bersama murid-muridnya. Dia lakukan, dia beri pengurapan supaya ada kuasa. Supaya melakukan hal-hal yang supranatural. Supaya semua orang tahu bahwa dia percaya dengan Tuhan Yesus. Saudaraku, sebab aku akan mengadakan perbedaan umatku, bangsaku, dan mujizat ini akan terjadi. Tuhan mau memperjelas kepada orang-orang yang percaya. Merah atau putih. Bagaimana orang-orang yang percaya? Orang percaya itu ada tanda. Tuhan mau membedakan. Yang mana umat Allah. Yang mana bukan umat Allah. Yang umat Allah adalah orang-orang yang berkuasa. Orang-orang supranatural. Orang-orang yang punya tanda-tanda. Itu adalah orang-orang yang percaya. Dan dia mau show dari firman Tuhan, dari Kejadian sampai Wahyu dikatakan, show Allah kita pencipta langit bumi. Allah kita mau melakukan dan dinyatakan bahwa umatnya berbeda dengan yang lain. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kita mau lihat GKKD Jakarta penuh dengan urapan Tuhan. Penuh dengan kuasa Tuhan. Semua memberikan tanda-tanda ini. Dan Tuhan Yesus di hati, di surga yang melakukan. Saudara. Dan di firman Tuhan katakan, ternak orang Israel dan ternak orang Mesir berbeda hasilnya. Dan dikatakan tidak ada yang mati seekor pun. Tuhan senang supranatural dalam hal ekonomi. Diberkati pekerjaan saudara. Dan dia mau memperlihatkan kepada setiap orang bahwa orang-orang yang percaya kepada dia. Tidak ada turun tapi naik, kepala bukan ekor. Rezekinya berlimpah-limpah
Karena dikatakan dalam firman ini, tidak ada satu orang pun yang mempunyai ternak-ternaknya mati. Wow, luar biasa Allah kita. Saudaraku, Yesus waktu dengan murid-muridnya di firman Tuhan Matius 16, 5-12, dia berjalan dengan murid-muridnya. Pada waktu dia berjalan, Yesus sedang memberikan perumpamaan ragi orang Farisi dan orang Saduki. Pada waktu itu murid-murid ya dari ayat yang kelima, Matius 16, menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Lalu mereka mendengar Yesus berkata tentang ragi. Ragi orang Saduki dan ragi orang Farisi. Lalu murid-muridnya katakan seperti ini. Wah, itu bagaimana kalau kita sekarang ini nggak ada roti? Mereka memperbincangkan tentang roti. Lalu Yesus bilang, hai orang-orang yang tidak percaya. Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang? Dan berapa baku roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Yesus bilang orang-orang yang sudah melakukan mujizat 5 roti untuk bisa kasih 5.000 orang. Bahkan mereka membawa sisanya banyak. Setiap orang bawa sisanya. Itu mujizat. Supranatural. Kuasa Tuhan. Lalu Tuhan bilang ke murid-muridnya. Kurang percaya. Dalam sekejap terjadi mujizat. Tapi muridnya udah lupa. Bahwa pernah ada mujizat roti yang bisa memberi makan untuk dibutuhkan pada waktu itu 5.000 orang. Padahal Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang ragi. Tapi mereka ingat hal yang lain. Saudaraku, begitu pula kehidupan dalam kita. Kita sering melupakan bahwa kita orang-orang supranatural. Bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan dari Markus 17:27 katakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutmu, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Mungkin saudara pikir sekarang ekonominya gimana bayar listriknya, gimana bayar kontrak yang suka kontrak, gimana nih yang nyicil mobil. Saudara suka bergantung kepada diri saudara. Makanya banyak kutukan-kutukan orang yang bergantung manusia, kata firman Tuhan. Tapi ayat ini Tuhan bilang ke murid-muridnya, kok nggak percaya sih untuk bayar pajak waktu itu? Karena pajak waktu itu dari orang asing. Bayar, kata Tuhan Yesus. Dan ketika itu murid-muridnya mikir nih, gimana bayar untuk 4 orang. Lumayan waktu itu mereka mungkin hitung-hitung lagi ya uang mereka. Tapi kata Tuhan jelas sekali. Tuhan berkata, supaya jangan batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Kalau Tuhan mau mengarahkan untuk kita dapat berkat dari Tuhan, Tuhan tuh mengarahkan clear, jelas sekali. Pergi ke danau, karena memang Yesus sering dengan murid-muridnya dan kehidupan mereka itu di dekat danau. Pergi ke danau. Lalu katanya, dan pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Jadi detail setelah itu pergi ke danau, ada ikan-ikan, di danau kan banyak ikan tuh. Apalagi kalau mau lihat ada bau-bau makanan gitu, bau-bau manusia, mereka suka nyamperin gitu ya. Terus waktu nyamperin tuh nggak satu ikannya banyak. Tapi Tuhan Yesus bilang ke ikan yang pertama. Dan Tuhan perintahkan lagi, engkau tangkaplah dan bukalah mulutnya. Ya, jadi ikan yang pertama ditangkap, dibuka mulutnya. Dan katanya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Bagiku dan bagimu juga. Jadi Tuhan kalau membayar tuh berlimpah-limpah untuk orang lain, untuk dia juga, untuk muridnya. Dirham ada di mulut ikan. Tuhan kalau mau memberkati kita terlampau gampang.
Gereja Tuhan harus dengar saat ini. Kalau saudara mau hidup dalam supranatural, karena kita akan mati ke maut tanpa supranatural. Kondisi kita sekeliling kita sekarang sudah gelap, sudah jahat. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan dibedakan. Dan itu keinginan, kerinduan Tuhan membedakan antara umat Tuhan dan bukan Tuhan. Tapi saudara, apa yang dikatakan di firman Tuhan? Percaya. Nah, pada saat ini sedang percaya, murid-muridnya dapat dirham di ikan emas. Kemarin di sinode saya bilang kepada ibu-ibu penatua di sinode, kenapa sih takut-takut amat sih soal nggak punya uang? Kalau Yesus bisa buka ikan, ada dirham, kita lihat pohon. Jadi ada anak PAC punya pohon mangga. Kalau saya datang ke rumahnya tuh buah-buahnya banyak gitu ya. Lalu saya bilang aja di dalam nama Yesus, daun-daun dari pohon mangga ini jadi uang. Ya, karena Tuhan juga memerintah, perintahkan ke danau, perintahkan pancing ikan, perintahkan buka mulut ikan, perintahkan ambil uangnya. Dia memerintah, dia punya otoritas. Dia lakukan di kerajaan Allah ada otoritas. Dia teladankan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya lakukan. Dan itu, wewenang itu ada di gereja Tuhan, di tubuh Kristus. Amin saudara. Dan apa di sini dikatakan? Waktu diperintahkan terjadi. Dan begitu juga kita perintahkan. Lalu anak PA saya malah bilang gini, oh mam katanya, daun-daunnya kertas, lalu buah mangganya emas. Wah, saya senang nih. Kalau punya anak PA yang imannya iman berkuasa. Imannya penuh kuasa. Hidupnya penuh kuasa. Supranatural. Amin. Dia tidak memikirkan bagaimana bayar. Bagaimana bayar. Bagaimana bayar. Nggak mau ke kunjungan, nggak mau ke gereja. Nggak mau lihat orang-orang yang sakit. Ada kakaknya sedang mengucap syukur karena ongkos. Takut ongkos. Ongkos dipikir-pikirkan. Nggak mau dengar ikut Zoom. Nggak mau ikut sekarang ini online. Karena nggak punya kata. Nggak punya pulsa. Tapi Tuhan bilang, ambil uang. Di ikan, buka mulutnya. Perintahkan. Terjadi. Kita punya kuasa. Jangan sekarang ini banyak yang mengganggu kita. Suatu kali suaminya Mami, suami saya sakit darah tinggi sekali. Dan pernah waktu mau kasih donor darah, itu di gereja ada donor darah, dia juga tinggi. Dia kalau disuntik itu bukan takut, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pingsan. Jadi Mami bahasa roh, darah para kasih supaya pingsannya hilang. Nah sekarang kalau dia mau disuntik, suster bilang mesti tidur gitu ya. Nah satu kali dia darah tinggi. Saya katakan kita punya Tuhan Yesus. Kita punya supranatural. Lalu kata suami saya, nanti kalau umpamanya nggak makan obat itu bisa stroke. Kata siapa? Saya bilang itu kata siapa? Lalu saya bilang, enggak dalam nama Yesus. Dedi enggak ada sakit darah tinggi. Enggak punya penyakit. Karena kita udah punya darah Yesus. Lalu di hati saya bilang gini, ya juga ya kalau enggak stroke. Tolak dalam nama Yesus. Hidup kita supranatural. Yesus sudah mati di kayu salib. Sudah dia sembuhkan. Makanya kalau doa jemaat, ini ada COVID, ada yang doa nangis-nangis. Kayak beggar. Kayak peminta-minta. Tuhan. Kayaknya Tuhan bilang, so what gitu loh. Dia udah perintahkan kita untuk memerintah, menyembuhkan orang sakit. Tuhan bilang, kenapa jadi nangis-nangis? Tuhan sembuhkan COVID. Tuhan bilang, kau saya udah bilang, kau perintahkan. Kita memerintah. Kita sudah punya kuasa. Hidup kita dalam kuasa. Nah seperti ini dikatakan. Didapatkan kesehatan. Seperti yang cerita suami Mami. Sampai sekarang gak ada tuh
120 umur udah 60 ke atas, 65 udah mau 70 normal. Nggak ada darah-darah tinggi. Juga sakit pinggang begitu. Karena dia sering misi ngangkat-ngangkat, apalagi kalau misi ikut wanita, jadi banyak koper-koper. Suami saya baik sekali, dia angkat-angkat dan yang terjadi pinggangnya jadi sakit, salah ngangkat ya, kita nggak terlalu ngerti waktu kalau ngangkat ada caranya. Saya bilang tolak dalam nama Yesus. Sakit sekali, semua orang banyak yang nggak sembuh sakit pinggang. Datang lagi, nggak sembuh. Waktu itu sampai nggak bisa jalan, sampai dibopong-bopong waktu jalan, nggak sembuh. Lalu ada program ke Kamboja misi, ditanya dengan office di sekretariat, mau pergi atau enggak? Karena mesti pesan tiket. Pergi. Kita memerintah. Kita orang percaya. Kita punya kuasa. Penyakit sudah dihancurkan. Tapi dia perlu orang percaya. Sampai sekarang enggak ada sakit-sakit pinggang. Sakitnya sembuh. Saudaraku, kita hidup dengan supranatural dan Tuhan inginkan itu. Bukan hanya kita yang mau. Karena Yeremia 30 ayat 17 katakan, dia yang menjadikan langit dan bumi, tiada satupun yang mustahil. Ini firman Tuhan. Dia rindu kita, yes. Tapi dia mau orang-orang yang mempraktekkan. Kalau saudara tidak banyak praktek hal ini, saudara adalah orang-orang yang kurang percaya. Saudara orang-orang yang degil, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Karena itu kita hidup dalam supernatural. Banyak yang harus dibayar. Anak saya berkata, dia ambil S3, jadi karena COVID ini dia harus tidak banyak kerja, jadi susah untuk kerja. Kadang-kadang ditutup kantornya. Juga kalau mau sekolah, jadi kerjanya mesti sedikit. Dolar itu naik tinggi-tinggi sekali. Orang yang bergantung manusia adalah terkutuk. Itu mainannya ratus-ratus juta. Kalau kita kos, di sini 1 juta kos, bisa di sana 15 juta. Dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, tetap beriman, tetap percaya. Nggak minta-minta. Datang kepada Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi. Datang kerajaan Allah, kata Tuhan. Di bumi seperti di surga, itu yang Yesus lakukan. Tapi bagi orang yang percaya. Mari saudara-saudara GKKD di Jakarta. Kita mau hidup dalam supranatural. Kalau kita nggak mau hidup dalam supranatural, hidup kita nggak supranatural, dimakan habis. Gelap saat ini, COVID di mana-mana, ekonomi di mana-mana. Tapi saya tidak pernah lihat di Alkitab polanya semuanya sama. Polanya itu adalah selalu dibedakan antara anak Tuhan dengan bukan. Dan dibedakannya Tuhan mau memperlihatkan kuasanya. Bahwa ada Allah yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Dia rindu untuk melakukan seperti itu. Dan kita mau aminkan hidup kita. Karena itu kita saat ini mau yes dengan semua yang dia janjikan untuk kita. Dan ya untuk apa yang dia inginkan. Saudaraku, di dalam firman Tuhan yang kita dengar barusan, bahwa semuanya itu dilakukan oleh Yesus untuk supaya orang tahu bahwa ada Allah yang bernama Yesus. Karena semua nama di bawah nama Yesus, di udara, di bawah bumi, ada otoritasnya. Nama itu, nama Allah kita, punya otoritas yang melakukan supranatural. Kita mau aminkan itu. Dan kita mau sama-sama melihat bagaimana perbedaan orang-orang yang di dalam Tuhan dan yang bukan di dalam Tuhan. Amin saudaraku, puji Tuhan.
Mari kita berdoa. Saat ini kita akan menutup kebaktian minggu hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Engkau. Sungguh luar biasa Allah yang kami sembah. Yang Kau rindukan supaya kami memperlihatkan kepada dunia ini. Karena Engkau selalu berkata, perlihatkan kepada dunia ini bahwa Engkau Allah yang besar. Bahwa kami hidup supranatural. Biarlah semua berkat ini diterima oleh jemaat Jakarta dan juga yang mendengarkan, yang melihat hari ini. Tuhan Yesus, aku jamah di dalam nama Yesus semua yang sakit penyakit, dan di dalam nama Yesus aku perintahkan supaya keluar semua sakit penyakit dan sembuh di dalam nama Yesus. Dan saat ini aku katakan di dalam nama Yesus, yang sedang rindu jual rumahnya, mungkin ada keperluan yang akan dilakukan, yang sulit untuk membayar apa yang harus dibayar, yang saat ini sedang menanti-nantikan untuk ada pertolongan sekolah anaknya dan sebagainya. Ekonomi, hamba berdoa dalam nama Yesus, turun tangan Tuhan dan mereka menerima. Mereka hidup dalam hal-hal yang mustahil. Karena berkat bukan dari manusia, bukan dari kekuatan, berkat daripada Tuhan. Hidup kami diberkati. Hidup kami bersama dengan Tuhan kemanapun. Hidup kami berhasil dalam nama Tuhan. Dan saat ini semua kelemahan, keterikatan, yang dukun-dukun, yang kuasa gelap, di dalam nama Yesus aku bebaskan. Yang narkoba, di dalam nama Yesus aku bebaskan. Yang terikat, yang stres, di dalam nama Yesus aku bebaskan. Semua bebas dari sakit, dari keterikatan, dari belenggu, dari kemiskinan. Di dalam nama Yesus aku berkati berkelimpahan. Dan saat ini ikuti doa saya untuk mengundang Yesus ke hati. Mari berdiri dan angkat tanganmu. Katakan bersama-sama doa bersama saya. Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya mengundang Engkau masuk ke hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tahu tidak ada yang menyelesaikan dosa kecuali Allah sendiri turun. Karena itu saya bersyukur Engkau yang membereskan dosa-dosa dan aku sudah bersih sejak sebelum kandungan, kekal selama-lamanya. Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Yesus aku sudah berdoa. Mari saudara, saya mau katakan kepada setiap saudara, karena saya mau berdoa untuk doa berkat. Saya mau katakan kepada saudara, on the track, on the purpose, dalam panggilan, dalam suara Tuhan, gereja Tuhan akan berhasil masuk dari keberhasilan ke keberhasilan yang lain. Ketika hidup dalam kenabian, dalam suara Tuhan, ada panggilan Tuhan, ada suara Tuhan, maka hiduplah on the track, on the purpose, maka saudara akan berhasil. Terima kasih. Angkat tangan saudara, saya akan berkati. Bapa, aku berkati setiap pribadi yang ikut ibadah di dalam nama Yesus. Mereka orang-orang yang show akan kuasa Engkau. Ada perbedaan mereka dengan yang lain karena tanda-tanda itu ada pada mereka. Penuh kuasa hidupnya supranatural. Aku berkati itu pada setiap pribadi di dalam nama Yesus. Keluar masuknya bersama Engkau, ada kehadiran Engkau, ada keberhasilan Engkau, ada blessing of the Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Aku tutup ibadah hari ini. Amin. Saudaraku, jemaat-jemaat yang kukasihi, perlu untuk kontak, silahkan hubungi Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta. Kami akan membantu apapun yang perlu untuk ditolong. Termasuk kepada saya, Mami, boleh telepon, siap 24 jam. Ada kontak, hubungi kontaknya. Terima kasih. Dan kita jumpa lagi bersama GKKD minggu depan, jam yang sama. Tuhan berkati. Haleluya.
mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.